Wahai para pengemban dakwah, nikmatilah jalan kebenaran dengan tekad yang sempurna. Hari ini kita dapati banyak tuduhan muncul terhadap syariah Islam jika diterapkan. Padahal sejatinya syariah Islam adalah kebenaran yang berasal dari Allah yang akan memberikan kebaikan. Oleh karenanya, para pengemban dakwah harus bersungguh-sungguh mengambil jalan kebenaran ini dengan menyampaikannya. Jalan kebenaran ini memang sulit, berat, dan syarat dengan ujian. Namun, kendati sulit dan berat, seorang pengemban dakwah harus menikmati dan menyukainya, serta menemukan kenikmatan di dalamnya. Dan kenikmatannya hanya akan dirasakan oleh para pengemban dakwah yang mengambil jalan ini, karena berharap rahmat dan ridhonya. Dia akan menikmatinya meskipun ia menjalani masa paling sulit sekalipun. Lihatlah sahabat yang mulia, Haram bin Milhan, saat ditusuk dengan tombak, lalu tombak itu dicabut dari tubuhnya dan mengucur darah dari tubuhnya, malah berkata, "Demi Allah, aku beruntung." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Demikian pula dengan sahabat Utsman bin Maz'un, matanya dicungkil di jalan Allah setelah menolak berada dalam perlindungan orang musyrik dan lebih senang berada dalam perlindungan Allah. Walid bin Mughirah berkata padanya, "Demi Allah, wahai ponakanku, dulu matamu sehat dan tidak seperti ini karena engkau dalam perlindungan yang kuat." Namun Utsman menjawab, "Demi Allah, mataku yang sehat perlu merasakan mata-mata yang lain yang berjuang di jalan Allah. Sesungguhnya aku berada dalam perlindungan pihak yang lebih kuat dari dirimu." Hadis riwayat Abu Nuaim. Demikianlah orang-orang yang mengambil jalan kebenaran. Mereka mampu mengubah siksa menjadi nikmat, kesusahan menjadi terasa mudah, dan sesuatu yang mahal menjadi murah. Karena keridhaan mereka terletak pada keridhaan Tuhan mereka. Mereka mencintai sesuatu yang Allah cintai, dan mereka akan segera melakukannya. Dan sesungguhnya, menyampaikan dakwah adalah sesuatu yang dicintainya. Maka segeralah bekerja, dan ambillah amanah ini dengan hati yang gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Sesungguhnya Islam ini pasti akan tegak sesuai janji Allah. Namun ketahuilah bahwa Islam hanya akan tegak dan selalu berdiri kokoh bersama orang-orang yang kuat dalam menanggung berbagai macam penderitaan yang mampu memangku amanah besar. Amanah besar ini tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi, tapi mampu diemban oleh orang-orang yang besar dengan tekad yang kuat. Lihatlah Mus'ab bin Umair, dengan tekadnya yang kuat, mampu mendorong dirinya mengabaikan masa remaja dan kehidupan serba enak, menjalani kehidupan keras, miskin, dan penuh derita. Tekad kuatnya menjadi faktor penting bagi masuk Islamnya sebagian besar penduduk Madinah. Atau tekad kuat Salahuddin al-Ayyubi yang mampu menghancur leburkan pasukan salib di Hittin dan mengembalikan umat Islam pada akidah yang benar. Tekad kuatnya mendorongnya untuk meninggalkan kehidupan mewah dan glamour ala para raja, serta lebih senang hidup di kemah yang sering terombang-ambing angin di padang pasir. Dia habiskan usianya di tengah panasnya padang pasir dan udara dingin bersama para mujahid. Penting bagi pengemban dakwah untuk memiliki tekad yang kuat dalam agama. Rasulullah sering berdoa, "Ya Allah, aku sungguh-sungguh memohon kepadamu ketegaran dalam urusan agama ini dan tekad kuat berada di atas petunjuk." Karena itu, marilah kita perhatikan doa yang diajarkan Nabi, selain memperhatikan sebab-sebab lain yang akan mendukung tegaknya Islam. Maka penting bagi pengemban dakwah untuk senantiasa mewujudkan tekad yang tinggi. Dengan tekad itu, dia mampu memotivasi untuk melakukan kerja-kerja besar dalam dakwah setiap pagi dan petang hingga ia akan berkata seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah,
Istirahatnya seorang aktivis itu adalah satu bentuk kelalaian, atau sebagaimana yang dikatakan Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, sudah pasti bahwa seorang mukmin itu seperti buruh dan masa kerja itu tidaklah lama. Orang yang bekerja di tanah tidak boleh mengenakan baju putih. Ia harus bersabar beberapa waktu. Jika pekerjaannya selesai, ia baru mengenakan pakaian yang paling bagus. Siapa berleha-leha waktu kerja, ia akan menyesal saat pembagian gaji dan dihukum karena lamban mengerjakan tugas. Ibnu Al-Jauzi Said Al-Khatir, wahai para pengemban dakwah, teruslah mengambil jalan kebenaran dengan menyampaikan dakwah. Bekerja keraslah untuk itu. Jangan minta diringankan amanahmu, tapi mintalah kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk mengemban amanah dakwah. Sungguh, waktunya tidak akan lama lagi, karena janji Allah dengan kemenangan Islam semakin nyata. Sungguh, dunia ini hanyalah sementara, maka bekerjalah karena waktu istirahat bagi seorang mukmin nanti di akhirat kelak. Jangan sampai kita berleha-leha di dunia saat bekerja, maka kita akan menyesal saat pembagian upah di akhirat kelak.